Nama saya Muhammad Nafal Imantiasto, NRP 053 1194 00000041, akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul The Basic of Computer Security Vulnerabilities. Jadi yang pertama itu, apa itu vulnerability di dalam computer security? Sederhananya, vulnerability di computer security itu adalah cacat atau kelemahan dalam sistem atau jaringan yang dapat dieksploitasi untuk menyebabkan kerusakan atau memungkinkan penyerang untuk memanipulasi sistem dengan cara tertentu. Ini berbeda dari yang biasa disebut cybercrime, di mana sementara ancaman dunia maya mungkin melibatkan elemen luar, kerentanan sistem komputer ada pada aset jaringan, misalnya komputer, database, atau bahkan aplikasi tertentu untuk memulai. Selain itu, ini biasanya bukan hasil dari upaya yang disengaja oleh penyerang, meskipun penjahat dunia maya akan memanfaatkan kelemahan ini dalam serangan mereka, menyebabkan beberapa orang menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lalu security vulnerability itu ada 4 tipe. Yang pertama itu network vulnerabilities. Network vulnerability itu contohnya titik akses WiFi yang tidak aman dan firewall yang tidak dikonfigurasi dengan benar. Lalu ada operating system vulnerabilities. Operating system ini kerentanan di dalam sistem operasi tertentu yang dapat dieksploitasi oleh peretas untuk mendapatkan akses ke aset tempat OS diinstal dan menyebabkan kerusakan. Contohnya itu termasuk akun pengguna super default yang mungkin ada di beberapa penginstalan OS dan program pintu belakang tersembunyi atau biasa disebut hidden backdoor program. Lalu ada human vulnerabilities, yaitu kesalahan pengguna dapat dengan mudah mengekspos data sensitif, membuat titik akses yang dapat dieksploitasi untuk penyerang atau mengganggu sistem. Lalu yang keempat itu ada process vulnerabilities. Ya, salah contohnya adalah penggunaan kata sandi yang lemah, yang mungkin juga termasuk dalam kerentanan manusia. Dan ini ada contoh dari vulnerability di dalam security komputer. Itu adanya hidden backdoor program. Jadi ini tuh kerentanan keamanan komputer yang sengaja dibuat ketika produsen komponen komputer, perangkat lunak atau seluruh komputer menginstal program atau sedikit kode yang dirancang untuk memungkinkan komputer diakses dari jarak jauh. Biasanya untuk tujuan diagnostik, konfigurasi, atau dukungan teknis. Program akses itu disebut pintu belakang atau backdoor. Ketika backdoor dipasang ke komputer dan pengetahuan pengguna, itu bisa disebut hidden backdoor program. Hidden backdoor program adalah kerentanan perangkat lunak yang sangat besar karena membuat terlalu mudah bagi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang backdoor untuk mengakses secara ilegal sistem komputer yang terpengaruh dan jaringan apapun yang terhubung dengannya. Di samping ini ada contoh dari penggunaan backdoor program di salah satu perusahaan besar, perusahaan teknologi besar, yaitu Huawei. Kerentanan perangkat lunak di router Huawei ini mengkhawatirkan karena jika digunakan oleh pelaku jahat, hal itu dapat memberi mereka akses langsung ke jutaan jaringan. Di sini ada cara menghindari hidden backdoor program, yaitu dengan cara mengaktifkan firewall, lalu berhati-hati dengan software open source, lalu menggunakan software antivirus, dan berhati-hati dengan email yang diterima. Lalu ini ada contoh kedua, yaitu super user or admin account privilege.
Salah satu prinsip paling dasar dalam mengelola kerentanan perangkat lunak adalah membatasi hak akses pengguna perangkat lunak tersebut. Semakin sedikit informasi atau sumber daya yang dapat diakses pengguna, akan semakin sedikit kerusakan yang dapat dilakukan akun pengguna jika disusupi. Namun, banyak organisasi gagal mengontrol hak akses akun pengguna dan memungkinkan hampir setiap pengguna di jaringan memiliki apa yang disebut super user atau akses tingkat administrator. Beberapa konfigurasi keamanan komputer cukup cacat untuk memungkinkan pengguna yang tidak memiliki hak istimewa untuk membuat akun pengguna tingkat admin. Memverifikasi bahwa akses akun pengguna dibatasi hanya untuk apa yang dibutuhkan. Setiap pengguna untuk melakukan tugasnya sangat penting untuk mengelola kerentanan keamanan komputer. Jadi salah satu untuk menghindari vulnerability itu yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, itu memverifikasi akses akun pengguna itu dibatasi hanya sebatas apa yang dibutuhkan setiap pengguna untuk melakukan tugasnya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa akun yang baru dibuat tidak dapat memiliki akses tingkat admin untuk mencegah pengguna yang kurang berhak hanya membuat lebih banyak akun dengan hak istimewa. Lalu contoh yang ketiga itu adalah automated running of scripts without malware or virus checks. Satu kerentanan keamanan jaringan umum yang dipelajari oleh beberapa penyerang untuk dieksploitasi adalah penggunaan kecenderungan browser web tertentu seperti Safari untuk menjalankan skrip terpercaya atau aman secara otomatis. Dengan meniru kode terpercaya dan menipu browser, penjahat dunia maya dapat membuat perangkat lunak browser menjalankan malware tanpa sepengetahuan atau masukan pengguna yang seringkali tidak tahu untuk menonaktifkan fitur ini. Meskipun mencegah karyawan mengunjungi situs web tidak terpercaya yang akan menjalankan perangkat lunak jahat adalah permulaan, menonaktifkan pengoperasian otomatis file aman jauh lebih dapat diandalkan dan diperlukan untuk kepatuhan dengan tolak ukur Apple Center for Internet Security. Yang keempat itu ada unknown security bugs in software or programming interfaces. Ini adalah perangkat lunak jadi perangkat lunak komputer itu sangatlah rumit. Ketika dua atau lebih program dibuat untuk berinteraksi satu sama lain, kompleksitas hanya akan dapat meningkatkan kompleksitasnya. Masalahnya adalah bahwa dalam satu perangkat lunak mungkin ada masalah pemrograman dan konflik yang dapat membuat kerentanan keamanan, vulnerability. Ketika dua program dihubungkan, risiko konflik yang menciptakan vulnerability tersebut dari perangkat lunak tersebut akan meningkat. Bug pemrograman dan interaksi kode yang tidak terduga berada di antara kerentanan keamanan komputer yang paling umum. Dan penjahat dunia maya bekerja setiap hari untuk menemukan dan menyalahgunakannya. Sayangnya, memprediksi pembuatan kerentanan sistem komputer ini hampir tidak mungkin karena hampir tidak ada batasan untuk kombinasi perangkat lunak yang dapat ditemukan di satu komputer, apalagi seluruh jaringan. Lalu yang terakhir itu ada unencrypted data on the network, yaitu kurangnya enkripsi pada jaringan mungkin tidak menyebabkan serangan terjadi. Namun hal itu mempermudah penyerang untuk mencuri data dan menggunakannya. Data yang tidak dienkripsi itu dapat menjadi risiko yang parah bagi organisasi dari semua aspek. Meskipun enkripsi tidak akan menghentikan serangan, enkripsi dapat menolak kemampuan penyerang untuk menggunakan informasi yang dicuri, membuatnya menjadi omong kosong yang tidak dapat dipahami hingga dapat didekodekan. Ini memberi waktu bagi tim perlindungan untuk memberitahu pihak yang terkena dampaknya sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan pencurian identitas untuk menghindari bahaya. Lalu dari 5 contoh vulnerability tersebut ada cara mengatasinya. Yang paling umum yaitu yang pertama itu dengan mengupdate sistem operasi, firmware, dan aplikasi yang digunakan. Lalu bisa dilakukan juga vulnerability assessment dan penetration test. Jadi penetration testing atau disebut juga pentest itu adalah pengujian keamanan informasi di mana seorang asesor meniru serangan yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem atau jaringan.
Pengujian ini dilakukan oleh asesor menggunakan serangan yang nyata, sistem yang nyata, dan data yang nyata, menggunakan alat dan teknik yang sering dipakai oleh seorang hacker. Penetration testing ini biasanya dilakukan bersamaan dengan vulnerability assessment. Vulnerability assessment itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi risiko dan celah kerentanan pada aplikasi, sistem, ataupun jaringan. Sebagian besar pentest mencari kombinasi kerentanan pada satu atau lebih sistem untuk mendapatkan akses lebih dalam pada sistem yang menjadi target dibandingkan dengan hanya mengetahui satu macam kerentanan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.